Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati, dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tauhid, yaitu kajian terhadap kitab Tuhfatur Raghibin karya Al-Allamah As-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami'i awliyaillahi wa salihin wa sawadal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Al-Allamah As-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Tuhfatur Raghibin ini di halaman 43. Halaman 43. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari mengatakan, dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa mayit itu tiada merasai azab hanya pada ketika sakaratul maut jua, dan tiada merasai azab kubur. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis. Dan lagi i'tiqad setengah mereka itu bahwa Allah Ta'ala berdiri antara langit dan bumi. Dan lagi i'tikadnya bahwa Nabi kita melihat ia akan Tuhannya di dalam dunia, dan kami pun melihat akan Tuhan kami di dalam dunia. Maka sekalian i'tikad itu kufur karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hal yang disampaikan yang baru kita baca. Yang pertama, dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa mayit itu tiada merasai azab hanya pada ketika sakaratul maut jua, dan tiada merasai azab kubur. Maka i'tikad yang demikian itu kufur karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis. Ini yang pertama dulu. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara i'tikad Jahmiyah atau Jahamiyah, pengikutnya Jaham bin Safwan dan para pengikutnya. Yang dibicarakan beliau pada paragraf ini adalah paham atau pemikiran kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa mayit, ya, jadi kalau orang tua ada meninggal dunia itu tidak merasakan azab atau siksaan apa-apa. Dia hanya merasakannya pada saat sakaratul maut. Jadi menjelang kematian itu dia merasakan, di situ ada rasa kesakitan yang luar biasa. Karena para pemirsa ada juga yang menggambarkan itu kalau orang sedang dicabut nyawanya atau rohnya itu bagaikan orang yang dikuliti, ya, bagi orang dikuliti. Sakitnya luar biasa karena dari ujung kaki sampai ubun-ubun itu kan diambil atau ditarik kan rohnya, itu sakitnya luar biasa. Cuma karena kita kan tidak melihat, ya, hanya melihat lahirnya saja. Kadang-kadang paling-paling kalau kebetulan kita lihat ada seperti orang yang kejang-kejang seperti itu.
Ini kalau orangnya memang orang yang kurang baik. Kalau orang yang baik insya Allah tidak akan terlihat apa-apa dan tidak akan merasakan apa-apa. Nah, ada paham dari orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa rasa sakit itu hanya pada waktu sakaratul maut saja. Menjelang kematian, ketika dicabut nyawa atau rohnya, di situ dia merasakan sakit. Tapi ketika sudah masuk ke dalam kubur dan tiada merasa dia azab kubur. Jadi menurut paham mereka tidak merasakan azab kubur itu berarti tidak ada azab kubur dalam paham kaum Jahmiyah. Nah, pemahaman seperti ini atau itikat atau keyakinan semacam ini kata beliau adalah kufur. Kenapa? Karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa siksa kubur, juga ada nikmat kubur, itu memang ada. Kalau orangnya masuk ke dalam kubur, membawa amaliyah yang banyak, beriman kepada Allah, amalnya banyak, kubur itu menjadi raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Dia merasakan nikmat kubur. Dia belum masuk ke surga, tapi sudah berada di taman surga. Tapi kalau dia masuk ke dalam kubur, dalam keadaan kufur, munafik, atau dia masuk kubur dalam keadaan banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka dia akan merasakan siksa kubur. Siksa kubur itu berlangsung sampai nanti hari kiamat. Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Memang seperti itu para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah paham yang dianut oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada beberapa hadis juga yang menyebutkan, misalnya suatu saat Nabi pernah berjalan di pekuburan bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau berhenti. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti?" Kata beliau, "Apakah engkau tidak mendengar ada suara teriakan ahli kubur di sini? Dia disiksa dalam kuburnya." "Kami tidak mendengar ya Rasulullah." "Aku mendengar," kata Rasul. "Tolong carikan sekarang pelepah korma yang masih basah. Aku mau meletakkan nanti di atas kuburnya." Maka sahabat pun mencari pelepah korma yang masih bagus, hijau dan masih basah. Diletakkan oleh Nabi di atas kubur. Ada 2 kubur di situ. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada manfaatnya dahan korma yang masih basah itu kalau diletakkan di atas kubur?" Kata beliau, "Insya Allah Allah akan meringankan siksa di dalam kubur selama pelepah korma itu masih basah dan belum kering." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf berikutnya beliau mengatakan, "Dan lagi itikat setengah mereka itu bahwa Allah taala berdiri antara langit dan bumi." Ini agak unik juga para pemirsa ya. Ada pemahaman dari kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah itu berada antara langit dan bumi. Berarti Allah bertempat namanya. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah tidak berada bertempat. Di mana tempatnya? Tidak ada. Kita tidak tahu, yang pasti Allah tuh ada gitu saja. Dulu kan pernah ada yang bertanya itu, kalau Tuhan tidak bertempat, terus di mana Tuhan itu? Hanya dikatakan ada. Kalau ada katanya pasti pakai tempat, yaitu kalau makhluk, kalau manusia, kalau binatang, kalau benda. Allah kan bukan makhluk. Allah tuh Khalik, pencipta. Terus bagaimana jawabannya? Lalu akhirnya Imam Hanafi ketika ditanya itu menjawab, "Apakah di dalam tubuh Anda itu ada roh?" katanya. Itu Imam Hanafi waktu masih kecil ya, umur sekitar 12 tahun itu sudah dihadapkan dengan orang ateis yang tidak percaya tentang Tuhan. "Ya pastilah," katanya, "ada roh. Kalau tidak saya tidak hidup. Saya akan tunjukkan kepada saya," kata Imam Hanafi yang masih kecil itu, "kalau ada roh pada di Bapak, di mana letak roh itu? Di kepala, di kaki,
Di perut atau di mana? Ya di seluruh tubuh lah kata beliau, katanya. Nggak bisa ditunjuk di mana tempatnya. Ya gitulah Allah. Di seluruh alam semesta ini. Tapi tidak bertempat, sama seperti dengan roh, seperti itu. Nah karena itu kalau misalnya ada paham yang mengatakan Allah punya tempat, berarti paham ini tidak sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah tidak bertempat dimanapun. Yang jelas Allah itu pasti adanya. Wajibul wujud, ya, wajibul wujud namanya, pasti adanya. Bukti-bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi besar Muhammad SAW, tetapi juga alam semesta ini. Alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, tidak mungkin. Makanya para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf kalau menyampaikan ini. Kita berhati-hati dengan ungkapan misalnya ini keajaiban alam, ini keindahan alam. Hati-hati tuh. Jangan sampai Allah yang dihilangkan. Kita tidak akan melihat itu keindahan kalau bukan Allah menciptakan itu indah. Allah lah yang menciptakan keindahan itu. Allah menciptakan keajaiban itu, Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang ada kita terpesona, inilah jar keajaiban alam yang diberikan alam kepada kita. Alam tidak memberikan keajaiban apa-apa. Allah yang memberikan keajaiban itu. Itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada sesuatu yang indah, inilah keindahan alam yang tidak ada tandingannya di mana-mana. Alam tidak memiliki keindahan apapun kalau bukan Allah yang menciptakan keindahan. Makanya kadang-kadang minta maaf para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang ada sesuatu yang bagi orang lain tidak indah, bagi dia indah. Bisa jadi Tuhan ciptakan macam itu. Bagi orang itu tidak indah, tapi bagi dia itu sangat indah. Bagi orang itu tidak baik, tapi bagi dia itu dia menjadi baik. Tergantung. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Pernah nggak para pemirsa merasakan atau mendengar orang mengatakan, alangkah gersangnya padang pasir ini. Tapi ada yang mengatakan alangkah indahnya padang pasir ini, membentang, apalagi ada gunung-gunung batu di situ. Jadi perasaan orang itu kadang-kadang berbeda. Yang ini terasa indah dan bagus, yang ini terasa tidak indah dan tidak bagus. Tapi ada yang berlaku umum. Berlaku umum itu biasanya katakanlah mayoritas orang itu mengatakan itu indah. Jadi sekali lagi waspada kita dengan ungkapan ini keindahan alam, ini keajaiban alam, ini keistimewaan alam, ini keluar biasaan alam. Yang ada adalah ini kekuasaan Allah, ini keajaiban dari Allah, ini keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mana Allah yang bertempat? Apakah di antara langit dan bumi? Tidak. Yang pasti Allah itu ada dan tempatnya kita tidak dianjurkan untuk mencari di mana karena Allah tidak bertempat. Nah inilah paham yang dianut oleh kaum Jahmiyah yang menurut Syekh As'ad Al-Banjari paham tersebut adalah paham yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan keberadaan Allah Subhanahu wa taala seperti ini kadang-kadang dicoba dilogikakan menggunakan akal dan pikiran. Tapi logika yang dipakai itu menunjukkan kebendaan, bukan ketuhanan. Kalau mempersamakan Allah dengan benda, nggak akan ketemu. Karena Allah sudah menegakkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai ada yang berkesimpulan seperti tadi. Kalau itu sesuatu ada pasti ada tempatnya, yaitu kalau makhluk. Ini bukan makhluk, ini Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Mencipta. Itu para pemirsa. Oleh karenanya maka paham Jahmiyah atau Jaham bin Safwan ini menurut Syekh As'ad Al-Banjari adalah paham yang tidak benar. Dia mengatakan bahwa Allah berdiri antara langit dan bumi. Jadi di tengah-tengah ini ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ada, tapi di mana keberadaannya hanya Allah yang tahu. Bagi kita wajib meyakini bahwa Allah tidak punya tempat. Kalau punya tempat itu sama namanya dengan makhluk.
Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, beliau mengatakan dan lagi iktikadnya bahwa Nabi kita melihat ia akan Tuhannya di dalam dunia dan kami pun melihat akan Tuhan kami di dalam dunia. Maka sekalian iktikad itu kufur karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma. Jadi ada paham lagi dari kaum-kaum Jahmiyah para pemirsa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melihat Allah, bertemu dengan Allah dan melihat Allah di dunia ini. Bahkan di kalangan mereka pun ada yang mengatakan bahwa kami pun juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, paham ini kata beliau adalah paham yang tidak benar. Iktikad ini kata beliau iktikad yang kufur. Kenapa? Karena menyalahi beberapa nas Quran, hadis dan ijma. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimanapun juga Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Allah nanti akan dilihat di akhirat. Nah, kalau di akhirat ya entah bagaimana bentuknya wallahu alam. Kita jangan menghayal-hayal dan membayangkan. Tapi yang pasti tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena itu kalau ada orang berpaham bahwa manusia melihat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, apalagi kaum Jahmiyah melihat Allah di muka bumi, artinya di dunia ini, paham demikian itu paham yang tidak benar. Istilah beliau di sini, iktikad itu kufur kata beliau. Karena tidak sesuai dengan nas baik Al-Qur'an maupun hadis, bahkan tidak sesuai dengan ijma para ulama. Jadi sekali lagi kita mau tegaskan bahwa menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah bisa dilihat di akhirat nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang persoalan melihat Tuhan itu menjadi salah satu topik pembicaraan di dalam ilmu kalam atau teologi Islam. Tapi biasanya yang paling banyak dibicarakan itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Apakah Allah bisa dilihat di hari akhirat ataukah tidak? Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari akhirat nanti. Dalam surah Al-Qiyamah itu ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu nanti wajah-wajah orang-orang beriman itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia nadhirah, melihat. Bahkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang digunakan Allah dalam ayat ini adalah nadhirah, nazara. Artinya memandang, melihat dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti. Karena kata nazara berbeda dengan ra'a. Kalau ra'a melihat juga artinya, tapi selintas. Sedangkan kalau nazara itu melihat dengan penuh perhatian. Nah, orang beriman di hari akhirat nanti akan melihat Allah dengan penuh perhatian. Artinya betul-betul melihat, tidak hanya selintas. Karena kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi adalah nazirah ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya dia melihat dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana dengan di dunia? Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad Asal Al-Banjari kalau orang-orang Jahmiyah berpendapat bahwa Nabi itu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nabi melihat Tuhan. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Tidak ada satupun bahwa Nabi pernah bertemu atau melihat dengan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan kami pun melihat akan Tuhan kami di dalam dunia ini. Ini kata beliau bertentangan. Ada sebuah riwayat yang cukup menarik diceritakan Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 143.
Dalam surah Al-A'raf ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ayatnya cukup panjang para pemirsa, tapi ini menarik untuk jadi kajian kita. Apa artinya? Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, kata Allah, pada waktu yang telah kami tentukan, dan telah berfirman langsung kepadanya, maka Nabi Musa pun berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah olehmu dirimu kepada aku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhan, tampakkan dirimu supaya aku bisa melihat kepada engkau. Apa jawabannya Allah? Qala lan tarani. Kau tidak akan pernah bisa melihat aku. Di sini menggunakan kata-kata para pemirsa lan. Lan itu selama-lamanya tidak akan bisa. Jadi ada lan, ada lam biasanya dalam bahasa Arab itu. Kalau lam itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau lan, dimanapun kita ketemu kata-kata lan itu artinya tidak sama sekali. Jadi artinya selamanya tidak mungkin Tuhan dilihat di dunia. Karena kalimat yang dipakai oleh Allah sini lan tarani. Qala lan tarani. Kamu tidak akan bisa lihat aku. Walakin insur ilal jabali, tapi lihatlah kepada gunung itu atau bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Andai kata gunung itu tetap berada di tempatnya, tidak bergerak dan tidak berubah, fasawfa tarani, kau boleh lihat aku. Nah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, lalu Allah bertajali memunculkan dirinya, dalam bahasa kita ya, kepada al-jabal, kepada gunung atau bukit itu, maka apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, gunung itu pun hancur luluh, dan Musa kemudian tersungkur dalam keadaan pingsan. Wahara Musa saika, tidak sanggup melihatnya. Nah, baru palama apakah ketika beliau sudah sadar dari pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Lalu beliau berkata, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang pertama beriman kepadamu. Jadi artinya Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Makanya kata Syekh Asrar Al-Banjari, kalau orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa ia melihat Tuhan di dunia, itu bertentangan dengan nas Al-Quran. Bahkan beliau menyebut juga bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma. Dan paham semacam itu adalah paham yang kufur. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan bimbingan dan petunjuk untuk mendapatkan paham yang benar. Apalagi ini menyangkut soal akidah lah. Akidahnya sangat berbahaya. Kalau salah berakidah, resikonya adalah siksa neraka yang teramat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Ala hadzal niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arutna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna ababal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa hilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.